Baik, setelah mempelajari pengamatan pasut menggunakan prinsip tekanan, sekarang kita akan menggunakan atau memanfaatkan prinsip akustik dan elektromagnetik gitu ya. Saya rasa kalau dengar kata akustik kalian sudah harus ngerti gitu ya, maksudnya apa? Kira-kira kita pakainya di mana gitu ya, maksudnya di medium apa, dan elektromagnetik juga kalian harusnya udah ngerti ya, kira-kira elektromagnetik itu kita mainnya di medium apa gitu. Nah, untuk saat ini gitu ya, kita kalau bicara metode akustik untuk penentuan muka air laut gitu ya, ketinggian muka air laut, ternyata kita bisa menggunakannya dengan dua cara, yaitu underwater atau upper water gitu ya. Underwater tentunya kalian udah ngerti ya, itu di bawah air gitu ya. Bisa dia itu ke arah bawah gitu ya. Jadi kayak misalnya di kapal atau di palang-palang konstruksi tertentu gitu ya, dia akan mengukur ke bawah gitu kan ya, pantulannya berapa gitu kan. Intinya kan kalau misalnya sonar itu kan ya kalau kamu nggak ingat juga keterlaluan ya S sama dengan VT per 2 gitu ya. Ya udah gitu kan, misalnya kita dari kapal gitu kan, kita akan memancarkan gelombang, balik lagi gitu kan. Nah, kira-kira jaraknya itu berapa dari situ gitu. Bisa dari kapal atau bisa dari suatu konstruksi atau gimana. Ini yang underwater. Bisa juga underwater itu justru sebaliknya. Saya kasih warna biru ya. Jadi kalian install di bawah, kalian kasih sinyal ke atas, habis itu sinyalnya balik lagi ke bawah gitu ya. Akhirnya kalian dapat S-nya juga gitu. Jadi kira-kira pengamatan pasut menggunakan metode akustik underwater itu seperti itu. Nah, kalau yang upper water itu dia justru sebaliknya, bukan sebaliknya sih, mungkin agak baru buat kalian gitu ya. Jadi kita pasang sensornya itu, ini darat gitu ya, ini laut. Nah, sensornya itu dipasang seperti ini. Nah, nanti dia akan balik lagi, sama aja ya. Nah, tapi untuk upper water akustik ini biasanya dia harus benar-benar akustik yang frekuensi tinggi gitu, yang ultrasonik misalnya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa sense apa-apa. Jadi gampangnya kalau yang upper water, pokoknya begitu ada muka air, dia akan berhenti, record, dan dia balik lagi. Sama aja prinsipnya kayak kalau misalnya dia nyentuh dasar laut gitu ya, dia akan balik lagi. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk yang underwater, tadi seperti yang sudah saya contohkan gitu ya, ada yang underwater terus dia itu dibentuknya seperti ini, tentunya tidak melayang ya, tapi ada misalnya dia itu ada konstruksi sesuatu misalnya di sini gitu ya. Atau dia ada yang di kapal, ada yang menghadap ke atas, ini juga harusnya kan ada konstruksi sesuatu ya. Nah, terus yang akustik ini unik sekali ya, karena kalau kita ngadepin ke bawah, kita dapat dasar. Kita ngadepin ke atas, kita dapat muka air. Nah, ada orang-orang jenius yang menghadapkan ke samping untuk apa? Untuk mengetahui kapan kapal itu datang atau keluar gitu ya, masuk keluarnya. Jadi bisa dihitung secara otomatis berdasarkan gelombang akustik. Jadi kan pasti kalau misalnya ada kapal gitu kan, gelombang akustiknya pasti kan beda kan, jaraknya akan lebih dekat dibanding waktu nggak ada gitu kan ya. Nah, ini bisa dihitung gitu, kapal lalu lalang tuh berapa kali sih dalam satu hari. Itu buat harbor security monitoring gitu. Nah, ini yang upper water gitu ya. Jadi biasanya seperti yang tadi saya bilang gitu ya, dia harus tipenya ultrasound gitu ya. Dan setiap sensor yang membutuhkan energi, biasanya kita punya solar panel gitu ya, atau ada wind generator di sini. Pokoknya bagaimana caranya biar si ultrasonic ini nyala terus gitu. Karena ini juga merupakan tipe pengamatan muka air laut yang sifatnya real time gitu ya. Jadi bisa langsung dikirim. Nah, enaknya yang uh, apa yang namanya ultrasound gini yang tidak dalam air itu tuh dia langsung bisa ngirim GSM gitu kan. Karena kalau kayak yang underwater ini nggak bisa dong, karena dia udah di underwater, nggak bisa ngobrol kecuali ada kabel yang nyambungin ke atas. Nah, kabelnya itu mungkin ke GSM atau gimana. Tapi kalau ini dia bisa langsung nyambung ke GSM, GSM bisa langsung ngasih kabar ke kita. Sesimpel itu. Nah, nah ini ya beberapa contoh gitu ya, ada juga. Jadi ini acoustic gauge gitu ya. Ini mungkin dia dibelok-belok gitu kali ya kalau misalnya butuh atau enggak. Cuman kita bisa lihat juga ya bahwa mereka ternyata memanfaatkan berbagai metode juga. Kita masih punya mistar ukur di sini ya. Kita masih punya rambu ukur.
kita masih punya beberapa tabung, mungkin itu adalah pressure gauge, mungkin itu adalah mekanik gitu ya, nih ya di sini ada gitu ya. Jadi tetap gitu ya, ukuran lebih itu adalah kunci gitu buat kita sebagai surveyor. Karena kalau misalnya karena kalau satu sistemnya fail, ada sistem lain tetap. Karena kita tetap butuh datanya. Ya. Nah, ini adalah yang elektromagnetik gitu ya, atau radar. Dia itu mirip sebenarnya sama ultrasound-nya. Dia cukup murah. Saya juga nggak tahu sih murahnya itu berapa ya. Dia mudah diinstal gitu kan. Dia karena dia nggak perlu selam gitu kan ya. Pokoknya benar-benar diinstal di atas muka air aja. Dia bisa real time yang tadi saya bilang, bisa langsung kirim ke GSM gitu kan ya. Ini masih baru, tapi sejauh ini bisa digunakan dengan baik ya. Sudah ada beberapa manufakturer yang bikin, tapi but that means not all can be rigorously tested, tapi masih dalam masa pengecekan ya. Jadi ini slide dibuat di 2021, mari kita lihat gitu ya, kalau di tahun-tahun depan apakah sudah tested dengan lebih baik gitu. Nah, ini ya, ini si electromagnetic gauge ya. Jadi mirip banget sama si ultrasound, pokoknya begitu sampai ke air ya udah dia mantul lagi dan dia tahu ketinggian muka airnya itu berapa relatif terhadap ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa radar gauge di dunia gitu ya. Ternyata yang tadi itu mirip-mirip ya. Mungkin manufakturernya sama itu di South Africa. Ini saya rasa manufakturernya sama nih, itu kan bentuknya sama ya. Tapi bisa dilihat ya bedanya, ini kan di Indonesia gitu ya, agak-agak bengkok gitu kan ya, padahal bisa kan dikasih sesuatu gini ya, agak-agak biar kayak di Sri Lanka gitulah gitu paling tidak ya. Jadi ternyata hal ini sudah digunakan oleh beberapa pihak sampai sekarang gitu. Baik, segmen terakhir kita akan membahas jenis pengamatan yang lain lagi. Kita ketemu di segmen selanjutnya.